Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dista Amalia Francisca dari kelas 4D dengan NIM 23064100. Jadi di sini saya akan memenuhi tugas statistika yaitu mencari data hasil belajar siswa sebelum dan sudah diterapkannya suatu pembelajaran inovatif dengan parameter yang diuji adalah rata-rata perbedaan hasil pretest dan post-test siswa setelah penerapan. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah di sini kita sudah memiliki sedikit data pretest dan post-test. Jadi di sini kita akan mengganti angka 66 ini dengan 2 digit terakhir dari NIM kita. Di sini 66 maka saya ganti dengan 60 karena NIM saya adalah 100 maka kita ambil nolnya. Di sini juga digit terakhir dari NIM saya 70. Langkah selanjutnya adalah kita pergi ke data, kemudian klik analisis, kemudian kita menggunakan yang ini teman-teman, t-test paired to sample from means. Kenapa kita menggunakan ini? Karena ini adalah uji berpasangan. Nah, di sini kita bisa memasukkan nilai-nilai variabel. Untuk variabel pertama kita pretest, kita tarik kuesioner dari atas hingga ke angka 72. Untuk variabel kedua juga seperti itu, tarik dari post-test hingga ke angka 78. Jangan lupa untuk mengklik labelnya teman-teman, ini agar judulnya itu terlihat bahwa kita sedang mencari uji T berpasangan. Kemudian kita tarik outputnya di sini, kita klik OK. Nah, ini datanya sudah keluar ya teman-teman. Nah, bisa dilihat bahwa T-stat di sini merupakan T hitung. T-stat di sini merupakan T hitung, bisa kita beri warna kuning. Dan T critical to tile di sini merupakan T tabel. Sini adalah T-nya nilai P. Please, saya salah langkah ya teman-teman. Di sini kita beri warna menjadi pink saja seperti itu. Bisa dilihat bahwa T hitung di sini tuh nilainya tuh lebih kecil dari T tabel. Kan min 2 itu lebih kecil dari 2 teman-teman. Nah, jika maksud saya jika T hitung lebih kecil dari min di tabel, keterangannya ada di sini, tabel, maka H1 ditolak dan H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi dapat kita tulis seperti ini karena T hitung lebih kecil dari min T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dan kita lihat P-nya di sini. P-nya di sini itu artinya 0 pangkat 6 ya teman-teman. Artinya 0,00006 sekian. Jadi dia itu lebih kecil dari 0, jadi di sini kita tulis P itu lebih kecil dari 0. Jika P lebih kecil artinya apa? Jika P lebih kecil artinya menolak H0 dan menerima H1. Maka menolak H0 dan menerima H1. Ini teman-teman. Nah, karena H1 ini diterima, maka kita lihat nih di keterangan H1 artinya ada perbedaan rata-rata kemampuan literasi sains sebelum dan sesudah diterapkannya pembelajaran inovatif. Dan ini juga sebagai kesimpulan pada soal ini. Jadi ada perbedaan teman-teman seperti itu. Kita tulis kesimpulan. Jadi seperti ini looks-nya atau tampilannya. Baiklah teman-teman, kita beralih ke soal nomor 2, yaitu mencari data hasil belajar siswa pengaruh dengan Pocketbook terhadap kemampuan menghafal istilah IPA. Dengan parameter yang diuji bersama yaitu rata-rata jumlah istilah IPA yang dapat dihafal oleh siswa dari masing-masing kelompok.
Jadi di sini kita sudah memiliki sedikit data dari kontrol dan eksperimen. Kelompok kontrol dan eksperimen. Hal pertama yang akan kita rubah adalah, nah di sini tuh kita itu meletakkan dua digit terakhir dari NIM kita. Karena misalnya 0, 100, maka kita tulis di sini ya benar, di sini adalah kita tulis 0. Dan di sini juga, nah kita masukin digit terakhir dari NIM kita, yaitu 0 juga di saya. Nah, setelah itu kita pergi ke data, kemudian data analisis. Nah, di sini kita menggunakan mencari F ya teman-teman. F itu kita cari untuk mengetahui apakah data ini harus data homogen atau tidak. Kita klik di sini. Oh, saya terlewat, maaf sebelumnya. Kita akan mencari dulu, sebelum itu teman-teman kita akan mencari variansi atau variabel dari eh, kelompok kontrol dan eksperimen. Sebelumnya teman-teman. Nah, kita bisa menggunakan rumus PAR titik S eh, buka kurung. Jadi kita tarik questionnya dari angka 4 hingga angka 8. Kemudian tutup kurung dan enter. Dan untuk yang ini juga masih sama rumusnya. PAR titik S buka kurung, tarik pressure dari atas ini ke angka 12, tutup kurung, kemudian enter. Nah, di sini selanjutnya baru kita pergi ke analisis data. Kita menggunakan F-test to sample for variance untuk mengetahui apakah data ini homogen atau tidak. Kemudian kita masukin data variabel 1 dan variabel 2. Jadi untuk variabel 1 ini kita memilih variansi yang lebih besar karena pada kelompok eksperimen ini paling besar, maka kita masukin ya eksperimen ini untuk variabel yang pertama. Dan kelompok kontrol ini untuk variabel yang kedua seperti itu. Jangan lupa label untuk ditulis agar judulnya itu muncul ya teman-teman. Kemudian kita letakkan di sini. Oke, seperti itu. Bisa dilihat bahwa F di sini F hitung itu ternyata nilainya itu lebih kecil atau sama dengan di antara dua. Jadi di sini dapat ditulis bahwa pernah F hitung lebih kecil dari min P. Kita lihat di sini teman-teman pedomannya. Kita lihat di sini jika F kita kasih besar, nah jika F-nya lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Saya salah di sini harusnya kita letakkan itu F itu lebih kecil dari F itu dari F tabel, maka H1 ditolak dan H0 diterima, yang dimana data ini termasuk data homogen. Nah, di sini juga kita lihat karena P, nah di sini tuh 0,4 tuh di bawah 0,05 ya teman-teman. Jadi kita tulis aja di sini. Seperti ini ya, karena P lebih kecil dari 0,05,
Maka, oh sorry, saya salah lihat. Ternyata 0,4 ini tuh lebih besar, teman-teman, dari 0,05. Jadi nilainya adalah lebih besar, maka has jika lebih besar, maka menerima H0. Maka H0 diterima dan diterima dan data termasuk homogen. Nah, karena data ini masuk homogen, jadi kita harus juga mencari T independennya. T independennya kita cari menggunakan data analisis juga. Nah, kita menggunakan eh, dua yang ini. Sebentar, teman-teman. Kita menggunakan t-test to sample assuming equal variance. Yang equal ya, teman-teman. Klik di sini. Kita oke. Nah, untuk variabel 1 kita ikutin aja seperti yang di awal agar konsisten dan sama. Seperti ini. Untuk yang variabel 2 kita masukin kelompok kontrol. Seperti untuk label jangan lupa untuk diklik ya. Terus output range seperti ini. Kita bisa letakkan di sini teman-teman. Nah, datanya itu akan muncul di sini teman-teman. Jadi saya akan memperlebar sedikit. Nah, T-stat di sini merupakan ini ya teman-teman. Merupakan T-hitung. Nah, sedangkan T-critical to tile di sini merupakan T-tabel. Nah, bisa kita cermati bahwa di sini tuh T hitung tuh lebih kecil dari T tabel. 0,8 tuh lebih kecil dari 2,04. Kita lihat, jika T tabel lebih kecil dari T tabel berarti T hitung lebih kecil dari T tabel. Maka 0,0 H1 diterima. Karena sorry, T hitung lebih kecil dari min T tabel, maka menolak H0 dan menerima H1. Dan kita lihat P-nya. P-nya ini P-nya adalah karena P 0,3 dan lebih besar dari min 0,05, maka H0 diterima. Sepertinya saya salah lihat ya teman. Teh itu ini itu ya antara dua nggak ya? Berarti D ini termasuk lebih besar nggak sih daripada T tabel? Karena kan pastinya D ini sama dengan yang atas. Kita buat saja menolak H1 dan menerima H0. Seperti ini teman-teman datanya. Nah, karena ini sama-sama H0 diterima, maka kesimpulannya adalah untuk H0 tidak ada perbedaan rata-rata jumlah istilah yang diapa antara kelompok eksperimen dan kontrol. Dan ini adalah kesimpulannya teman-teman. Demikian dari saya.
Jika salah kata dan perbuatan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.